Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kita tetap dalam lindungan dan penyertaan-Nya sampai hari ini. Dan dari renungan gembala pada hari ini yang saya akan sampaikan, saya akan bagikan kepada saudara, berbicara tentang kita tidak menjadi kecewa. Tidak menjadi kecewa. Kenapa topik ini saya ambil? Karena memang saya berharap semua kita, umat Tuhan, tidaklah kita menjadi kecewa. Terlebih tidak kita menolak Yesus, saudara-saudaraku, oleh karena persoalan kesusahan yang kita alami. Saya jemput kita untuk melihat Matius pasal yang ke-11 ayat 2 sampai yang ke-6. Matius pasal 11 ayat 2 sampai yang ke-6. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Mari kita lihat dan kita baca sama-sama. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudara-saudaraku, ayat ini mengajak kita melalui peristiwa Yohanes ditangkap dalam penjara dia, membuat kita hari ini juga menyadari bahwa kesulitan-kesusahan akan dihadapi oleh setiap orang. Kesulitan-kesulitan ataupun kesusahan-kesusahan itulah yang seharusnya menjadikan kita menjadi orang yang tidak pernah menjadi kecewa. Dalam penjara Yohanes Pembaptis ini, dalam penjara, dia kenapa di penjara? Kalau kita baca Matius 14 ayat yang pertama sampai yang kelima, dan selanjutnya kita melihat bagaimana Yohanes Pembaptis menegur Herodes karena dia mengambil istri saudaranya bernama Herodias. Dan dikatakan di dalam ayat yang ketiga, Bapak Ibu bisa baca Matius pasal 14, dikatakan kamu tidak halal, katanya, kau mengambil istri saudaramu, ya, berhubung karena itulah dia dipenjara. Nah, saudara-saudaraku, di dalam penjara dia mendengar semua pekerjaan Kristus. Jadi saudaraku, penjara itu dia di dalam kehidupannya sebagai umat Tuhan, sebagai nabi, saudaraku, sebagai orang yang sangat-sangat dihormati, tentunya dia akan mengalami banyak kesulitan, kesusahan. Jangan lupa, penjara zaman sekarang berbeda dengan penjara zaman dahulu. Penjara zaman sekarang bukan penjara namanya, tapi lembaga permasyarakatan. Artinya orang-orang di dalamnya itu lebih dimanusiakan gitu, diajari, dituntun begitu saudaraku, diberikan sesuatu yang layak. Tetapi kalau penjara zaman dahulu tidak seperti itu. Di tempat yang pengap, gelap, lalu kemudian di dalamnya itu kadang-kadang makanan juga bisa kurang. Di sanalah Yohanes Pembaptis ada. Di dalam kesusahan, kesulitan itulah dia mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu dia menyuruh murid-muridnya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan?" Ini sebenarnya pertanyaan yang agak aneh. Kenapa? Bukankah Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus? Dia malah bertanya, dia meragukan, saudara-saudaraku. Masihkah? Benarkah yang kami nantikan itu adalah engkau? Jadi saudara-saudaraku, memang di dalam kesulitan, kesusahan, seringkali kita bisa meragukan segala sesuatu yang Tuhan sudah tolong dalam hidup kita. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan menolong, menuntun, memelihara kita di masa lampau. Kadang-kadang itu membuat kita menjadi orang yang agak sedikit banyaknya mulai goyah imannya. Tetapi saudaraku, sebagai seorang nabi, sebenarnya kalau kita melihat ini orangnya kan sudah, rohaninya sudah cukup tinggi, yang dimana dia membaptis Yesus sampai dia berkata, kalau Bapak Ibu Saudara baca Matius pasal 3
Ayat yang ke-11 dikatakannya, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi dia sendiri mengatakan bahwa memang akan tiba saatnya ada orang yang luar biasa. Dan dia tahu bahwa Yesus itu waktu dibaptis ada suara yang berseru, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan malah dia sendiri yang mengatakan, akulah yang harusnya dibaptis olehmu, aku nggak layak, kata Yohanes Pembaptis. Tapi Yesus berkata, biarkan demikianlah, supaya sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, katanya. Jadi saudara-saudaraku, dalam posisi susah sulit, Yohanes Pembaptis sebagai manusia biasa, sehebat apapun rohaninya, kadang-kadang itu muncul di mana dia ragu akan bagaimana Yesus itu dalam hidupnya. Nah, saudaraku, Yesus menjawab dengan sebuah perkataan yang luar biasa kepada murid-muridnya yang menanyakan itu, karena dia mengutus murid-muridnya. Murid-murid Yohanes Pembaptis itu datang dan Yesus bilang, pergi beritahu, orang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, mati dibangkitkan. Artinya Yesus sedang mengatakan, akulah ini, akulah yang memang dinantikan itu. Dan saudaraku, ayat yang ke-6 menjadi sebuah pembelajaran betul bagi kita belajar. Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara-saudaraku, ada berapa banyak orang hari-hari ini kecewa oleh karena apa? Oleh karena beratnya kesusahan yang dialaminya. Dan seolah-olah merasa bahwa Tuhan Yesus tidak peduli dengan dia. Yohanes Pembaptis di dalam penjara dia sendiri. Kemungkinan besar tidak ada yang peduli juga. Saudara-saudaraku, pengap, gelap semuanya. Dia merasa bahwa hidupnya mungkin, dia merasa ya sangatlah sulit. Dia merasa tidak ada yang akan melihat dia. Tidak ada yang mempedulikan dia. Tapi saudara-saudara, Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak dia. Jadi saudara-saudaraku, bagaimana Yohanes Pembaptis imannya agak goyah, saudara. Bukan karena apa yang hari-hari ini yang sebenarnya dia lihat, tetapi sebenarnya apa yang hari-hari ini dia alami dalam hidupnya. Dia mengalami kesusahan, sehingga dia tidak bisa lagi melihat dengan mata iman. Dia tidak bisa lagi melihat dengan cara Tuhan melihat. Dia tidak bisa memandang bagaimana sebenarnya Tuhan akan bekerja dalam kehidupannya. Dia tidak bisa lagi mengerti maksud dan kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, adakah kita yang hari ini seperti itu? Saya harapkan kita hari ini belajar dari ayat ini. Dan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, katanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akhiri. Besar sekali pengharapan kita dalam masa-masa sukar yang hari ini kita hadapi. Tetaplah kita percaya, tetaplah kita yakin bahwa Tuhan tetap akan menyertai dan menjaga kita, menolong dan memimpin langkah hidup kita. Percayalah saudaraku, lumpuh melihat, buta berjalan, yang mati dibangkitkan, itu artinya bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa atas segala sesuatunya, atas sakit penyakit, atas maut sekalipun, dia berkuasa. Dia Tuhan yang dahsyat. Dia Tuhan pencipta alam semesta. Serahkanlah hidupmu kepadanya. Bawalah hidup saudara dan saya hari ini untuk datang dan berkata, Tuhan, inilah aku. Tolong dan tuntun aku. Engkau memelihara hidupku. Tuhan memberkati kita semuanya. Semangatlah terus. Tetaplah terus bekerja. Lakukan yang terbaik di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Tuhan memberkati. Shalom.